Ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman yang mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif pada siang hari ini. Saya juga berterima kasih karena kita semua meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, karena saya yakin dan percaya juga besok lusa Bapak dan Ibu juga pasti akan berada di posisinya saya. Maka ada baiknya pada saat ini mari kita sama-sama berbagi dan belajar supaya kita punya pengalaman ketika kita mendapat tugas yang seperti yang sedang saya jalankan sekarang. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang basa-basi, saya minta kita berdiri dulu. Saya tahu dari tadi kita mungkin capek dulu. Silakan berdiri, berpegangan tangan. Berpegangan tangan. Silakan. Sudah berpegangan tangan. Oke, lanjut. Kalau yang masih jomblo cari pasangan. Lanjut. Sudah berpegangan tangan. Sudah. Yang kedua, saya minta pikiran kita disetting ke tombol positif. Silakan. Saya setting kamu punya pikiran ke tombol positif. Sudah ya? Ikuti saya. Saya pegang punya kamu, kamu pegang saya. Sama-sama pegang, baru maju tangan. Atau mau pegang lupa? Oke, silakan. 1, 2, 3. Saya pegang punya kamu, kamu pegang punya saya. Sama-sama pegang tangan. Saya ramas punya kamu, kamu ramas punya saya. Sama-sama ramas tangan. Saya sudah bilang tadi setting ke pikiran positif. Ulang 1 kali lagi sudah. Pegang tangan, sambil pegang tangan. Nyanyinya sambil pegang tangan. Tangan. 1, 2, 3. Saya pegang punya kamu, kamu pegang punya saya. Sama-sama pegang tangan. Saya ramas punya kamu, kamu ramas punya saya. Sama-sama ramas tangan. Baik Bapak dan Ibu, karena kita sudah pegang tangan, sudah ramas tangan, semoga sudah lebih semangat dan lebih segar. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang masih ingat visi sekolah kita. Visi sekolah kita ada yang ingat? Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ada satu poin di sini, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Oke, bagaimana kita mencapai visi tersebut? Apa yang kita lakukan supaya visi peserta didik kita berakhlak mulia itu bisa tercapai? Nah, solusi yang saya tawarkan di sini salah satunya adalah mengembangkan budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak dan Ibu? Untuk lebih memahami ini, yang pertama saya minta Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau menceritakan pengalaman Bapak dan Ibu waktu menjadi murid dulu. Bagaimana budaya di sekolah itu bisa membentuk karakter dari Bapak dan Ibu. Silakan diceritakan, saya butuh waktu, saya kasih waktu hanya 1 menit. Silakan. Baik, kebetulan saya dulu sekolah di sekolah misi yaitu Santo Claus. Kebiasaan kami dulu tuh dari pagi kami bangun jam 4 pagi. Setelah bangun jam 4 pagi, kami langsung cuci muka pagi, langsung ke gereja. Setelah ke gereja, dari gereja kami ke asrama lagi untuk persiapan makan pagi. Setelah makan pagi langsung dibersih masing-masing piring itu, dibersih dan disimpan di tempatnya. Terus setelah itu persiapan pagi untuk mandi dan ke sekolah. Terus dari sekolah pulang jam 1 sampai di asrama tidur siang, makan siang. Setelah makan siang tidur siang. Setelah tidur siang olahraga sore. Setelah olahraga sore mandi, belajar sore, makan malam, lanjut dengan belajar malam. Setelah itu tidur. Itu rotasi kegiatan yang kami lakukan
yang bahkan itu melekat untuk saya sampai sekarang ini. Saya bangun pagi itu jarang, untuk bangun jam 6 itu jarang sekali. Saya biasa jam setengah 5, jam 5 juga. Oke, mari kita berikan pengalamannya Pak Yeri. Jadi itu pengalamannya Pak Yeri, bahwa pola hidupnya itu sudah diatur oleh sebuah aturan yang ada di asramanya. Jadi berarti Pak Yeri pengalaman tersebut melekat sampai sekarang dan terus diterapkan sampai Pak Yeri sudah beranjak tua. Sampai sekarang bahkan anak-anak saya terapkan dan istri juga saya terapkan. Baik, mungkin masih ada yang lain yang mau membagikan bagaimana pengalaman pada saat menjadi murid dulu bisa membentuk karakter Bapak dan Ibu sampai sekarang. Saya benar. Baik, terima kasih. Kebetulan saya alumni SMA dan saya tergolong siswa yang sangat kurang mampu terkait dengan beberapa bidang studi, terlebih khusus mata pelajaran kimia. Setiap kali kerja tugas kimia, saya sering mendapat nilai 0 dan 1. Tetapi bapak gurunya namanya Bapak Ibu Sandus, di kelas dia tidak pernah mengatakan saya dapat 0, Nana kau bodoh, tidak pernah. Ya, dia sering mengungkapkan kata-kata yang berupa motivasi. Tidak apa-apa nak, 0 hari ini mungkin besok dapat nilai lebih baik lagi. Setiap hari, bahkan hampir satu semester, nilainya tidak pernah lebih dari nilai 5. Tetapi saya tetap punya daya juang, semangat untuk datang sekolah, tidak merasa melihat dengan teman-teman yang mendapatkan nilai tinggi. Itu pengalaman yang saya rasakan. Saya kembali. Baik, terima kasih Logis. Saya memberi kesimpulan bahwa kalimat positif yang diucapkan oleh guru kimia tadi itu memberikan semangat pada Pak Ogi sehingga dia juga mencoba untuk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karakternya dia bisa terbentuk dari sebuah motivasi dari Pak guru sebelumnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua. Budaya seperti apa menurut Bapak dan Ibu yang akan berdampak positif? Bagaimana cara mewujudkannya? Budaya seperti apa yang akan berdampak positif? Pada saat Bapak dan Ibu menjadi murid dulu, budaya seperti apa yang Bapak dan Ibu alami berdampak positif dan bagaimana cara mewujudkannya? Kalau tadi Pak Yeri mungkin budayanya itu misa pagi, ada religius di situ sehingga berdampak, itu kan berdampak positif. Sampai sekarang Pak Yeri masih tetap ikut misa pagi. Oke, mungkin ada yang lain. Budaya seperti apa? Budaya yang berdampak positif. Kalau dulu budaya mungkin ada budaya bully, itu kan tidak berdampak positif dan sudah hilang, sekarang tidak ada. Coba Bapak dan Ibu pikirkan budaya yang Bapak dan Ibu sudah jalankan atau alami pada saat menjadi murid dan berdampak positif sampai dengan sekarang. Bagaimana Bapak dan Ibu tetap mewujudkannya sampai sekarang? Budaya bisnis. Ya, siapa? Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, kebetulan pertanyaannya budaya positif yang berdampak hingga saat ini dari pengalaman kita, sebab kita masih bukan sekolah ya. Terus terang bagi pribadi saya, budaya itu yang sampai saat ini harus tetap saya pertahankan, yaitu soal kehadiran di sekolah. Saya kalau mau berangkat dari pengalaman saya Bapak Ibu, saya memang sekolahnya di kampung di Batunggong, tetapi kami tidak melihat Batunggong itu adalah kampung, tetapi Batunggong adalah tempat untuk kami mengikuti proses pendidikan kami di jenjang SMA. Budaya yang saya masih ingat dan tetap saya jalankan sampai saat ini, yaitu untuk saya rajin ke sekolah. Karena terus terang saya punya pengalaman waktu saya SMA itu, mungkin kalau mau hitung saya tidak ke sekolah itu selama 3 tahun, mungkin tidak sampai 2 hari, 3 tahun. Sehingga dari pengalaman itu yang bagi saya mungkin harus dijadikan budaya untuk saya. Selain daripada itu juga cara kita untuk belajar. Jadi masing-masing kita ini tentunya punya cara sendiri untuk kita belajar. Mungkin dengan waktu yang sedikit atau cukup lama, itu bisa dijadikan budaya kita yang mungkin kita terapkan atau kita bawa sampai dengan saat ini. Ini mungkin dari saya, seperti itu saya membantu.
Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tadi budaya adalah contohnya rajin datang ke sekolah, kemudian dia punya cara belajarnya yang terus dipertahankan. Mewujudkannya supaya tetap ada melekat pada diri Bapak Kepala Sekolah tadi dengan menjadikannya sebuah kebiasaan. Jadi budaya-budaya positif tersebut kita wujudkan supaya tetap ada dalam diri kita dengan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Oke. Dari 2 pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kira-kira budaya positif itu apa? Ada 2 pertanyaan pemantik yang saya lemparkan kepada Bapak dan Ibu tadi. Kalau Bapak dan Ibu sudah dengar dan sudah simak, coba Bapak dan Ibu jelaskan kira-kira yang dimaksudkan dengan budaya positif itu apa. Ibu Tuti mungkin mau menjawab. Oke. Yang lain. Ibu dia. Budaya positif. Oh, Ibu Dian, silahkan. Menurut pendapat saya, budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang kita sering lakukan dan membawa kita kepada hal-hal yang positif atau yang berbau baik. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Budaya positif. Pak Alfian, silahkan. Jadi budaya positif itu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Oke, nilai atau kebiasaan yang ada di dalam sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat membawa pengaruh atau perkembangan karakter murid ke arah yang lebih baik. Sehingga di sini manfaat dari budaya positif itu adalah membuat pribadi dari siswa itu menjadi bertanggung jawab, menjadi penuh hormat dan pribadi yang kritis. Itu budaya positif pengertiannya. Sekarang Bapak dan Ibu, kira-kira contoh budaya positif yang Bapak dan Ibu sudah temukan di lingkungan sekolah kita selama ini apa saja? Pak Alfian, silakan. Budaya positif yang kita lakukan di sekolahnya salah satunya itu literasi. Literasi. Yang kedua berdoa sebelum masuk ke ruang kelas. Berdoa secara umum di lapangan. Oke. Mungkin masih ada yang lain. Ikuti. Kerjasama. Yang lain. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ada pembiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ada pembiasaan 5S. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu juga adalah budaya positif. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sekarang landasan budaya positif di sekolah itu tergantung dari kita sebagai aktor yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kita sebagai pemangku kepentingan, kita sebagai stakeholder yang ada di dalam lingkungan sekolah. Kita sebagai guru memiliki posisi sebagai posisi fungsi kontrol. Kita yang mengontrol siswa kita sehingga bisa menimbulkan atau bisa menumbuhkan disiplin positif yang ada pada murid. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Nah sekarang tadi kita omong tentang budaya positif. Kira-kira upaya apa yang kita lakukan untuk membangun budaya positif di sekolah? Supaya budaya positif itu tetap tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sekolah kita, dalam ekosistem sekolah kita, kira-kira upaya apa yang kita harus lakukan? Baik, yang pertama kita meningkatkan kerjasama. Ya, kerjasama di tingkat lembaga. Kemudian yang kedua kita menerapkan budaya ramah siswa. Atau boleh dikatakan dalam grup gerak itu guru berhamba pada murid. Saya kembali. Oke, baik, terima kasih dari Pak Ugis meningkatkan kerjasama baik antar siswa dengan guru dengan kepala sekolah, siswa dengan guru dengan orang tua dan dengan tenaga kependidikan lainnya. Yang lain? Saya jadikan itu sebagai habit atau kebiasaan. Oke, menjadikan sebuah budaya kebiasaan positif sebagai kebiasaan. Yang lain? Yang lain, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan budaya positif yang ada di dalam sekolah kita? Salah satunya kesepakatan kelas.
Oke, ini jawaban yang menurut saya Benar. bukan benar, lebih cocok dengan tema yang ada pada materi diseminasi hari ini, yaitu kesepakatan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pengalaman Bapak dan Ibu sehari-hari, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pelajaran? Sudah. Oke. Baik, karena Bapak dan Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas sebelum pelajaran, jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana cara membentuk atau membuat sebuah kesepakatan. Oke. Terima kasih. Oke. Kemudian yang kedua, ada namanya segitiga restitusi. Selama ini kalau ada siswa yang membuat kesalahan atau bermasalah, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Memberi hukuman. Memberi sanksi atau hukuman. Apa lagi? Bertanya dulu, apa alasan dia sehingga dia melakukan kesalahan? Oke, bertanya. Sebelum kita menyimpulkan atau menyelesaikan permasalahannya, ada lagi yang lain? Apakah ada yang masih melakukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal terhadap murid? Tidak ada. Puji Tuhan, di sekolah kita sudah menghindari yang namanya kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita membahas siswa-siswi kita yang jarang datang ke sekolah ataupun dalam konteks masalah yang lain. Nah, di sini setelah saya belajar dari program pendidikan guru penggerak, saya menambahkan satu solusi bagaimana cara kita mendekatkan diri atau menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak. Kalau di guru penggerak namanya segitiga, kita menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya kalau listriknya nyala tadi, saya mau menayangkan video bagaimana kronologi kita menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita selama ini biasanya kalau ada siswa yang bermasalah seperti tadi Bapak kepala sekolah sudah sampaikan, ada siswa yang tidak hadir, kita langsung isi alfa. Karena kita belum telusuri dia di mana, apakah betul dia sakit. Mungkin saja seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tadi, ada surat sakitnya hanya tidak sampai ke sekolah, atau mungkin saja dia tidak sempat menuliskan surat, atau mungkin saja tidak ada orang yang bisa menghantarkan surat sakit dari siswa tersebut. Nah, kita di sini langsung isi alfa tanpa kita mencari tahu atau menelusuri alasan yang sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua pada saat ini untuk menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Segitiga restitusi itu, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog antara guru dengan siswa atau dengan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Pada saat ada murid yang misalnya tadi murid terlambat datang ke sekolah, kita panggil dulu, tanya, kenapa terlambat datang ke sekolah? Atau kita tanya dulu, tadi saya dengar dari petugas piket, Bapak Ibu yang petugas piket, bahwa siapa namanya, misalnya Siti terlambat datang ke sekolah, betul atau tidak? Itu pertama, tanya dulu, kita stabilkan dia punya identitas, tanya dulu, tunggu terlambat itu. Kalau dia jawab iya, oke, kenapa terlambat? Karena saya begini-begini, baik. Maka kalimat selanjutnya yang kita ungkapkan supaya menguatkan dia punya identitas, kita posisikan diri juga sebagai manusia yang biasa. Kita bilang, ya wajar kalau kamu berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah karena kita manusia biasa. Itu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan salah. Tadi dia sudah terlambat datang ke sekolah. Sekarang kita tanya lagi, terlambat datang ke sekolah karena apa? Misalnya karena saya main HP sampai tengah malam. Kemudian kita katakan bahwa itu adalah tindakan yang salah. Lalu langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya murid kita, menurut kamu terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Karena tadi sebelumnya kita sudah buat kesepakatan kelas, maka kita validasi kembali tindakan tersebut
ke kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tanya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Pasti dia akan menjawab kalau dia hafal dia punya kesepakatan kelas, atau perlu kita tunjukkan kesepakatan kelasnya. Dia lihat, oh tidak sesuai ibu, atau tidak sesuai pak, saya terlambat datang ke sekolah, itu berarti saya melanggar kesepakatan kelas. Terus kita tanya lagi, apakah melanggar kesepakatan kelas yang mana? Yaitu tidak disiplin. Nah sekarang kita tanya lagi, validasi lagi tindakannya ke dia. Kira-kira disiplin itu penting atau tidak? Penting. Maksudnya kita tanya ke kita punya murid supaya dia bisa menemukan sendiri permasalahan yang ada pada dia. Kita hanya bantu untuk memfasilitasi. Dia sendiri yang menemukan saya terlambat, berarti saya melanggar kesepakatan kelas ini, yaitu disiplin. Disiplin kelas ini menurut saya penting bagi saya. Kemudian kita tanya lagi, kalau penting, kira-kira tindakan apa yang Siti boleh lakukan supaya tidak terlambat lagi. Nanti anak itu dia akan berpikir, supaya saya jangan terlambat lagi, saya harus buat apa? Tugas kita adalah merangsang pikirannya supaya dia menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia temui. Dari itu Bapak dan Ibu, solusi yang coba saya tawarkan kepada kita semua yang ada di sini supaya menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid itu jangan gegabah. Kita harus telusuri dulu, cari tahu dulu, dengar dulu pendapatnya supaya dia merasa didengarkan di sekolah kita. Supaya dia merasa dirinya penting ada di sekolah kita. Mungkin ini juga hal yang memotivasi dia supaya dia rajin datang ke sekolah. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin demikian saja yang mau saya sampaikan. Selanjutnya saya minta mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau merefleksikan atau memberikan umpan balik kah, atau mau bertanya kah tentang materi yang atau praktik baik yang sudah saya bagikan. Saya Bu. Ya, silakan Ibu. Jadi Ibu sudah menceritakan tentang segitiga restitusi ya, Ibu. Berarti kita guru ini tidak memberikan solusi ya, Bu. Jadi solusinya langsung dari anak-anak. Ya, kita hanya memfasilitasi mereka, kita hanya merangsang pikiran mereka supaya mereka bisa menemukan sendiri solusi untuk mengatasi permasalahannya mereka. Sehingga ini mungkin menjadi lebih efektif karena anak ini punya pengalaman yang melekat pada dirinya sendiri. Dibandingkan dia hanya mendengar pendapatnya orang, mungkin tidak akan dia jalankan. Kalau pikiran itu atau solusi itu berasal dari dia punya pikiran sendiri, ada kemungkinan dia akan mematuhi dia punya peraturan itu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, Bu Femi silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi seperti kehadiran di sekolah. Kalau misalnya hari ini dia tidak hadir, bagaimana sudah misalnya kita guru tahunya bahwa dia tidak hadir, kita sudah tulis dia alfa di situ. Berarti kalau misalnya kita harus berarti minggu depannya kita harus tanya atau bagaimana, karena kita sudah terlanjur tulis alfa di situ. Ya, mungkin itu solusi untuk selanjutnya. Pada saat hari ini dia tidak hadir tanpa pemberitahuan, mungkin kita menulis alfa, tetapi setelah itu kita panggil, kita dengarkan dulu pendapatnya, kemudian kita telusuri dulu apa segala macam, dan kalau punya kesempatan mungkin kita bisa ubah tergantung dari pertimbangannya kita, bahwa hari ini dia tidak hadir karena ini, yang penting itu tadi kita punya bukti dia yang kuat. Tapi tujuan dari restitusi ini sendiri adalah untuk menyadarkan dia supaya dia bisa memikirkan atau menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Tapi untuk dia punya predikat alfa atau izin atau bagaimana itu tergantung komunikasi selanjutnya. Baik, masih ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun gestur tubuh saya yang membuat Bapak dan Ibu tersinggung. Dan juga yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak karena dukungan dari Bapak dan Ibu mau ikut diskusi kita dalam kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya saya kembalikan. Terima kasih.